Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Al-makaramin para alim, para ulama, para guru, para sepuh khusus untuk kami Ustaz Haji Ibrahim dan keluarga mudah sehat walafiat selalu, memberikan keberkahan para sepuh, para ulama, para orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak memasang mata azab kami akan hindarkan juga kepada beliau semuanya selalu memberikan sehat walafiat panjang umur dan keberkahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan selalu memberikan kekuatan iman Islam ihsan, sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan. Yang mudah-mudahan selalu kita istiqomah untuk selalu menjaga atau merawat ibadah salat fardu berjamaahnya, wabil khusus salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat berkah dan ampun buat kita semuanya. Amin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya subuh ini masih di waktu yang mustajab, waktu subuh, kemudian di bulan mulia, bulan haram, dan di hari-hari yang mulia, di hari-hari tasyrik, kita semuanya masih diberikan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu taat dalam keimanan, memperbanyak amal soleh di waktu tasyrik ini, sehingga kita semuanya dapat kebagian berkah bulan-bulan haram, khususnya bulan tasyrik Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga beliau, sahabat yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali tentang ta'lim kita, ta'limul muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi. Di bab sebelumnya, di bab tawakal yang di akhir itu pembahasan yang lalu kita membahas bagaimana kita biar hidup kita ini di usia yang begitu singkat, ketaatan kewajiban harus kita kerjakan begitu padat, jadi kita jangan sampai disia-siakan. Dan kita diingatkan oleh pengarang kitab ini Syahzadudi untuk memperbanyak, menyibukkan dengan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan kebaikan. Lebih khusus di sini sibukkan dengan, bagi satu contoh, sibuk dengan ilmu. Sehingga kalau kita menyibukkan dengan ilmu, kelak wafat pun juga nanti dalam keadaan mikirin ilmu. Atau secara umum kita bilang begini, jadi kalau kita sibuk dengan amal ibadah, maka insya Allah wafatnya pun juga dengan amal ibadah. Nah, kalau bicara ajal, kita ada berita wafatnya guru kita Ustaz Yahya Waloni. Beliau kan sebagai mubalik yang meninggalnya ketika khutbah Jumat. Ya, jadi beliau kan sangat tegas dalam dakwah. Maka wafatnya pun juga ketika dalam berdakwah. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan akhirat, amal kebaikan, ya, maka insya Allah juga wafatnya pun dalam amal kebaikan. Nah, saya ingat ada sahabat Pak Umar bin Khattab atau Syekh. Nah, jadi beliau itu berdoa kepada Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Maka beliau pun juga wafat dalam keadaan syahid. Dalam satu riwayat pernah saya baca itu, jadi beliau ketika sholat subuh itu ditusuk oleh musuhnya yang tidak senang dengan beliau. Nah, ketika beliau ditusuk dalam keadaan terluka, ketika sholat subuh itu, sampai bilang begini, Pak,
Bagaimana sholat subuh saya? Bagaimana sholat subuh saya? Jadi dalam keadaan sakaratul maut pun, dalam keadaan terluka pun, aja di depan mata. Ketika beliau sholat subuh, jadi yang teringat oleh beliau itu bagaimana sholat subuh saya? Bagaimana sholat subuh saya? Itu sampai begitu. Nah kita kalau meninggal, kira-kira itu bagaimana? Apakah kita masih teringat dengan amal soleh kita atau tidak? Ya kalau kita sibuk dengan amal soleh kita, amal baik kita, maka kapanpun, ketika dimanapun, ketika kita dalam keadaan terjepit atau sakaratul maut lah, insya Allah yang teringat dalam pikiran kita, kemudian yang terbiasa oleh apa namanya itu fisik ya, fisiknya kemudian batinnya, maka otomatis dia akan terkoneksi dengan kalimat-kalimat thayyibah Allah, kebaikan pada mengingat bersama kita. Maka dia pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini, di bulan haram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, menjauhi dari kemaksiatan. Artinya apa? Agar badan kita ini lahir ya batin semuanya untuk terkoneksi terus sinyalnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya bisa membiasakan, termasuk yang mati Allah. Saking saking kita ini benar-benar selalu dalam kebaikan, terpikir pun bagaimana nanti kebaikan ini juga dilakukan oleh orang-orang sudah kita. Ya mungkin ya istri kita, kemudian anak keturunan kita. Jadi kebaikan kita ini seyogyanya bukan cuma buat kita aja Pak, tapi buat orang-orang sudah kita. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan beliau manusia yang mulia, Khalilullah, kasih Allah, ya. Rasulul Azmi, Rasul-Rasul yang istimewa di antara Rasul-Rasul yang lainnya. Nah beliau kan kalau doa-doanya itu diabadikan Pak, yang sering kita baca, beliau doanya bukan cuma buat beliau saja Pak. Rabbi ja'ali muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Rabb jadikan saya orang yang mendirikan sholat dan juga cucu keturunan saya. Jadi doanya bukan cuma buat beliau aja, tapi juga keturunan saya nih. Waj'ali di surah waj'ali di sana sini fil akhirin, ya Rabb jadikan saya buah tutur kata yang baik buat orang-orang sudah saya. Jadi walaupun beliau punya gelar kekasih Allah, Khalilullah, manusia mulia, kemuliaannya diabadikan dalam Quran, kemuliaannya, kebaikannya diikuti sepanjang masa oleh umat Islam sedunia, sampai sholat pun Pak, ada sebut-sebut tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi doanya beliau itu dikabul sama Allah. Jadikan saya buah tutur kata yang baik, disebut-sebut yang baik buat orang sudah saya. Jadi beliau udah gak ada, namanya masih disebut-sebut. Dan bahkan kebaikannya diikuti sepanjang masa. Nah kita juga begitu Pak. Harapan kita adalah kebaikan kita ini bukan hanya buat kita saja, ya minimal buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Yang harapan kita kalau kita sudah wafat, maka kebaikan kita itu diikuti oleh orang-orang sudah kita. Selama orang-orang sudah kita ya keluarga, ya keturunan ikutin kebaikan kita, maka selama itu pula juga pahala ngalir buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran-pelajaran yang dari sekian banyak pelajaran Dzulhijjah yang harus kita pelajari. Dan luar biasa Pak Nabi Ibrahim, pahalanya luar biasa, Masya Allah ya. Ibadah haji, ibadah kurban, pengaruh buat beliau Nabi Ibrahim. Nah kira-kira kalau kita kalau wafat nih yang ninggalin apa nih Pak? Utang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu khotimah yang minimal kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya doa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khotimah. Amin. Dan juga syarril aqibah. Ya minimal itu ujung yang jelek. Nah, mintanya husnul khotimah, jangan sampai dah ujungnya jelek dah bisa. Karena kita nggak ada jaminan. Hari ini kita terima, besok atau mungkin siang, ya belum tentu.
Karena ada orang beriman pagi hari, sorenya jadi kufur. Iman sore hari, malamnya jadi kufur. Mudah-mudahan kita dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsil. Pasal bab ini bermula bab ini tentang waktu belajar. Tentang waktu belajar. Ila waktu ta'alumi minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan waktu belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat, liang kubur. Jadi namanya belajar itu nggak berbatas waktu sampai kita meninggal. Ayat min waktu sigori ila waktu. Maksudnya belajar itu dari waktu kecil sampai mati, sampai wafat. Dikau ta'ala salat utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada sabda Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dari kecil sampai. Dakhala Hasan bin Ziyad fil tafaquhi wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit al-firashi 40 sanatan. Nah, dikatakan bahwa Hasan bin Ziyad, Imam Hasan bin Ziyad, beliau itu belajar itu ya, diriwayatkan ini ada Imam Hasan bin Ziyad, beliau itu belajar itu pada umur 80 tahun. Pada umur 80 tahun belajar. Fitasi dalam mempelajari ilmu fikih ya, memperdalam ilmu fikih. Fi wahwa ibnu tamanya laksanakan di umur 80 tahun. Walam yabit al-firas, dan beliau tidak tidur di atas ranjang, tidak tempat tidur 40 sanatan. Jadi beliau itu di masa tidak belajar itu ya pada umur 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika 40 sanatan. Kemudian menjadi seorang mufti pada umur 40 tahun. Ya. Maksudnya belajar ilmu fikih 40 tahun, 80 tahun, 40-nya itu belajar, kemudian 40 tahun itu menjadi mufti, jadi ulama besar. 80 tahun. Itu artinya belajar itu enggak mengenal ilmu. Malah pernah saya baca itu di artikel itu ada kakek-kakek ya, bukan kakek ya saya bilang. Ada yang di wisuda S1, saya lupa S1 S2 itu umur 70 tahun. Saya baca di Republik itu ada seorang bapak-bapak yang di wisuda lulus kuliah itu, saya lupa S1 atau S2 itu pada umur 70 tahun. Luar biasa. Bahkan pernah juga saya baca ada seorang nenek-nenek yang sampai S3 di usia senjanya. Luar biasa. Jadi kalau baca begitu kan saya malu, ya Allah ya, udah sepuh aja masih belajar. 40 tahun menjadi mufti. Wafdul awqati syarhul syabab. Dan waktu yang paling utama-utamanya waktu untuk belajar itu adalah di usia muda. Waktu belajar itu yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling strategis ya. Itu kapan aja nih? Syarhul syabab, pada usia muda, Masih belum muda itu maksudnya ya ketika lagi fresh-freshnya, remaja ya. Jadi ketika hafalan, daya ingat itu masih kuat. Kemudian waktu sahari dan pada waktu sahur. Ya waktu belajar itu pada waktu sahur seperti jam malam. Itu waktu masih best, waktu masih bagus. Jadi menghafal itu kuat ya. Fresh, kalau bahasa komputernya itu masih fresh dan dia habis bangun tidur kan otak kita masih kosong, masih bagus. Wa bainal isya'aini, dan pada waktu isya, maksudnya isya itu bainal maghribi wal isya'i, pada waktu maghrib sampai isya. Waktu yang bagus untuk belajar maghrib sampai isya, salah satunya. Makanya kita di DKM Nurul Huda itu Pak, kalau taklim itu antara maghrib sampai dengan
Isya. Karena kita melihat memang kalau habis Isya itu waktunya agak panjang. Tapi kita mau ngambil waktu maghrib sampai Isya. Karena waktu maghrib sampai Isya itu di sini waktu yang utama untuk belajar, kan masuk juga waktu yang paling utama juga dalam hal memperbanyak zikir. Ya. Makanya orang tua dulu itu kan kita ngajarin kalau maghrib sampai Isya itu jangan pada keluyuran anak-anak itu. Kalau bahasa orang tua dulu apa namanya, pamali ya Pak Sep. Pamali itu maksud itu maghrib sampai itu jangan keluyuran. Jadi banyak zikir, ngaji, kita suruh ngaji tuh. Ada yang mengatakan sini bahkan lebih banyak bisa. Wayan bagi ayat sabiqul jami al-qadi, dan seyogianya para pelajar itu atau semua atau kita yang menuntut ilmu itu menyibukkan semua waktunya untuk belajar. Belajar jangan sampai agar kita terhindar daripada malas ya, dan bosan. Faida mala'an ilmin yastagilu bi ilmin akhar. Maka jika kita umpamanya bosan, kalau bahasa Jawanya gabut ya. Kalau kita bosan nih belajar tentang satu ilmu, yastagilu bi ilmin akhar, maka sebagian dia sibuk dengan ilmu yang lain. Ya, kalau kita lagi bete gitu, atau lagi yang punya bete gitu, bosen sama belajar matematika, ya kita bisa belajar yang lain, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla min al-kalam yaqulu hatu diwan asy-syu'ara. Dan adalah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika beliau bosan dengan mempelajari ilmu kalam, beliau mengatakan datanglah atau pelajarilah ilmu pujangga. Jadi kalau lagi sibuk dengan atau bosan dengan satu ilmu, maka pelajari ilmu yang lain. Contohkan kalau beliau lagi bosan atau lagi menemui kejenuhan dengan belajar ilmu kalam, maka belajar ilmu yang lain, contohnya ilmu pujangga. Wa kana Muhammadul Hasani la yanamul laila wa kana yadum indahu dafatiru. Dan adalah Imam Ibnu Hasan, beliau tidak tidur pada malam, kemudian meletakkan sampingnya itu buku-buku. Dia sampingnya buku-buku. Wa kana idza malla min nau'in yang suruh fi nau'in akhar. Jadi saking beliau itu agar belajar tidak jenuh, tidurnya aja Pak, sampingnya itu ada buku-buku. Jadi kalau lagi gabut jenuh, jadi beliau baca bukunya bosan ilmu ini, baca buku yang lain sampai sampingnya itu, tidurnya di sampingnya itu ada buku-buku kita malah minal akhir yang dulu minal akhir. Wa kana yad'u indahu ma, kemudian meletakkan di samping itu ada air. Kenapa meletakkan air? Wa yuzilu naumahu bil ma, agar menghilangkan tidurnya itu dengan air. Kenapa tidurnya sampingnya ditaruh segelas air atau air? Agar apa? Yaqulu an-nauma minal haram. Karena beliau mengatakan bahwa tidur itu adalah dari api. Jadi kalau beliau kebanyakan tidur, disiram dengan air. Jadi maksudnya filosofinya begitu. Jadi sampingnya ditaruh beberapa kitab-kitab, buku-buku, biar beliau tuh baca terus. Bosan sama kitab ini, baca kitab ini. Kalau ketiduran, sampingnya ada air. Jadi kalau beliau geser tumpahnya, itu jadi bangun baca lagi. Sampai sebegitunya Pak, luar biasa. Karena tidur itu menurut beliau itu beliau dari api. Makanya api itu harus disiram dengan air. Fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Ya, makanya untuk menyiram air yang panas itu ya dengan air. Artinya apa filosofinya Bapak Ibu? Hidup kita ini harus terus belajar sampai tidurnya pun kalau bisa ya belajar. Mungkin kalau kita mau tidur baca kitab mah agak repot juga ya. Yang minimal kalau kita
kita belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi, kalau mau tidur itu beliau muhasabah ya. Karena muhasabah itu nggak harus menunggu tahun-tahun sekali. Ya, setiap amaliyah yang kita kerjakan bahkan harus muhasabah. Yang minimal palingnya kita praktekkan kalau mau tidur. Jadi kalau mau tidur kan kita baca doa apa? Apa yang kita baca? Doa apa? Doa mau tidur, zikir dan sebagainya. Termasuk muhasabah. Jadi muhasabah itu salah satunya cara para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita mau tidur, mungkin kita bisa belajar praktekin, ya Allah. Ya hari ini saya udah banyak amal baiknya atau buruknya. Ya Allah, kalau memang banyak buruknya, ya Allah maafin ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ya, muhasabah termasuk juga ya Allah. Mungkin saya banyak dosa atau banyak salah sama orang lain, ya Allah. Mudah-mudahan Dia maafin. Ya Allah, hari ini saya mungkin udah banyak salah sama orang, ya Allah. Kalaupun ada orang yang salah sama saya, ya Allah, saya maafin dan saya maafin. Ya begitu aja bermuhasabah. Karena ada sahabat Nabi ya Pak ya. Jadi seorang ketika lagi kumpul dengan para sahabatnya, nanti datang ahli surga. Nggak lama datang ke ahli surga. Siapa ditunggu-tungguin? Ingatannya sahabatnya biasa-biasa aja. Karena penasaran para sahabat. Ini orang hebat amat, kata Rasul disebut ahli surga. Diikutin tuh ke rumahnya tuh. Seharian semalaman amalannya mah biasa-biasa aja. Gak taunya tanya, amalan apa engkau wahai sahabat? Kau sampai Rasul menyebut kau punya amalan surga, kau ahli surga. Saya nggak punya amalan apa-apa. Cuman saya kalau mau tidur, mau istirahat, saya muhasabah sama Allah, ya Allah, saya maafin doa orang-orang yang punya salah saya. Jadi hatinya dilapangkan, dibersihkan. Jadi ketika beliau wafat, ketika beliau hidup pun dalam keadaan benar-benar hatinya bersih. Nah ternyata amalan ini menjadi amalan surga yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun juga mungkin yang kalau mau tidur Pak, karena yang namanya tidur kan an-naumu nisful maut, kematian itu tidur itu setengah kematian. Nah, setengah kematian, makanya ketika kita tidur itu ya setengah mati tuh. Makanya ketika kita bangun tidur yang sebutin alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah ya Allah. Ya sudah menghidupkan kami setelah Kau matikan. Tuh, makanya bersyukur kepada Allah. Nah, kita bangun tidur udah melek. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa ini tuh. Kan banyak Pak, kita punya teman, punya saudara, atau punya tetangga pernah ketika bangun tidur kagak melek-melek lagi. Saya pernah punya teman kerja itu ketika di PJTKI itu, malam itu masih ketemu sama saya Pak, bisa berjalan-jalan di bulan Ramadan pas jam 7 bisa dia pulang kerja di tempat sana. Dia rumahnya di daerah Menteng dan Mampang. Malam masih ketemu, habis subuh pagi-pagi diumumin sama teman-teman itu udah meninggal. Kaget kita semuanya. Ternyata begitu habis sahur, sholat subuh, zikir, dia tidur. Istrinya nganterin ke sekolahan. Begitu pulang nganterin ke sekolahan, jam 7 dibangunin, dia bangun-bangun Pak. Nah ternyata beliau sudah wafat. Makanya kalau kita lihat meninggalnya ya indah. Indahnya apa? Ya pas Ramadan, ya pas berpuasa, malamnya bekerja. Nah, mudah-mudahan tentunya kita semua itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala taat dan sibuk dengan kebaikan sebagai bekal kita menuju akhirat, kalaupun nanti Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. وما ينبغي لجلال الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه الصلاة والتسليم والعافية واللطف والعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع خطر الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اغفر للمسلمين والmuslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sebutkan doa yang menjadikan اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجبرهم ريادا من رياض الجنان ولا تجد حفرة حفر النيران يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.